Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, kalau sehat semua. Nah, sekarang Ibu mau memperkenalkan ibu guru yang akan memberi materi pembelajaran di hari ini. Yang pertama, ada Ibu Yunia Dwining Tias, bisa dipanggil Ibu Yunia. Yang kedua, Ibu Dewi Lestari, bisa dipanggil Ibu Dewi. Dan yang ketiga, Ibu Vina Eri Susanti, bisa dipanggil Ibu Vina. Yang keempat, Ibu Oktriana Aguswardani, bisa dipanggil Ibu Oktriana. Dan kelima, Ibu Rizka Afni Amalia, bisa dipanggil Ibu Rizka. Yang keenam, Ibu Mela Rafika Yuliandari, bisa dipanggil Ibu Mela. Dan yang terakhir ada Ibu Rizka Anis Paudilah, bisa dipanggil Ibu Dila. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik semuanya, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, ayo Nia, Vino sakit. Sudah berapa hari? 2 hari. Kalau besok belum masuk, kita jenguk bersama ya. Oke. Baik, pada hari ini yang tidak masuk cuma Vino aja ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 2, yaitu selalu berhemat energi dengan subtema 1 sumber energi. Maka yang kita bahas di materi kali ini yaitu sumber daya alam dan sumber energi. Dan yang akan dibahas atau yang akan dijelaskan nanti oleh Ibu Guru Mela. Oke, masih semangat semuanya? Masih dong. Nah, biar tambah semangat, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu punya sebuah lagu nih, yaitu Menanam Jagung, ciptaan dari Ibu Sud. Kita bernyanyi bersama ya anak-anak. Ibu hitung 1-3 ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul yang dalam, mana melonggar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamlah bersih dengan teratur. Jagungnya besar, daunnya banyak, tanpa berguna bagi semua. Cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Yeay! Wah, pada semangat semua sekali. Tepuk tangan buat kita semuanya. Yeay! Oke, sudah siap belajar belum hari ini? Ya, baik. Jangan lupa ya, siapkan peralatan tulisnya. Nah, anak-anak, kita kan sudah memasuki tema 2, yaitu tentang sumber daya alam. Di sini ada yang tahu tidak sumber daya alam itu apa? Nah,
Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan yang dapat dimanfaatkan. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Oke anak-anak, pembelajaran kali ini akan dilanjutkan oleh Ibu Mela. Silahkan Ibu Mela. Baik, terima kasih Bu Triana. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yang pertama yaitu hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memperbarui dirinya dengan cara bereproduksi. Hewan berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Namun, walaupun bisa dapat diperbarui, sumber daya alam ini bisa habis dan punah jika pemanfaatannya tidak terkendali. Contoh yang kedua yaitu apa anak-anak? Matahari. Sinar matahari dapat digunakan terus-menerus dan tidak akan pernah habis. Contoh yang ketiga yaitu air dan udara. Air dan udara memperbarui dengan melakukan siklus atau daur ulang. Selanjutnya yaitu contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang pertama yaitu logam. Ada yang tahu logam itu apa? Logam adalah bahan tambang yang tidak dapat diperbarui karena jumlahnya tetap atau tidak berubah-ubah di bumi. Contoh yang kedua yaitu batu bara. Batu bara tidak bisa diperbarui karena untuk menghasilkannya lagi membutuhkan waktu ribuan tahun. Contoh yang ketiga yaitu besi. Besi hanya mampu terbentuk lewat proses kimiawi tertentu. Oleh karena itu, sangat sulit bagi manusia untuk membuat besi secara sintetik di laboratorium. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Apakah kalian tahu sumber energi yang ada itu apa aja? Nah, kalau belum tahu, nanti bisa dibahas dengan Ibu Dila ya. Silakan Ibu Dila. Terima kasih Bu Mela atas penjelasannya. Selanjutnya, Bu Dila akan menjelaskan tentang sumber energi matahari. Matahari yaitu sumber energi panas dan penghasil energi cahaya terbesar di bumi. Di antara kalian, siapa yang tahu apa saja manfaat dari sumber energi matahari? Mari kita bahas ya. Manfaat matahari yang pertama yaitu terjadinya proses siang dan malam. Ini terjadi karena perputaran bumi pada porosnya. Manfaat matahari yang kedua yaitu terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan bumi selatan. Ini terjadi karena kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi. Manfaat yang ketiga yaitu berperan pada siklus atau perputaran air, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan cuaca seperti mendung, panas, dan hujan. Manfaat yang keempat yaitu saat kita berjemur di pagi hari, cahaya matahari akan membantu terjadinya proses vitamin D yang bermanfaat bagi pertumbuhan. Manfaat selanjutnya yaitu berperan pada proses fotosintesis pada tumbuhan, sehingga semua tumbuhan yang ada di darat maupun laut tetap hidup. Manfaat selanjutnya yaitu cahaya dan panas matahari juga digunakan pada panel surya untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Itu semua penjelasan mengenai sumber energi matahari juga manfaatnya. Assalamualaikum anak-anak, masih pada semangat kan? Nah, materi sebelumnya kan sudah dijelaskan nih sama Ibu Dila tentang sumber energi matahari.
sekarang sama Ibu Vina ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang sumber energi air. Ada yang sudah tahu belum apa itu sumber energi air? Baik, akan Ibu jelaskan ya. Jadi, energi air merupakan salah satu dari 5 sumber energi terbarukan. Nah, air merupakan senyawa yang sangat penting bagi makhluk hidup. Setiap hari, manusia, hewan, dan tumbuhan selalu membutuhkan air untuk kehidupan. Air juga bisa digunakan untuk apa, anak-anak? Ya, benar, untuk memasak, mencuci, mandi, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya manfaat air ya anak-anak. Manfaat air itu banyak, tapi Ibu ada 4 contoh nih. Yang pertama, sebagai sumber pengairan dalam pertanian. Air bagi petani adalah sumber daya pokok yang menunjang berlangsungnya kegiatan pertanian. Nah, fungsi air dalam pertanian secara umum sebagai irigasi atau pengairan. Karena tanpa adanya pengairan yang baik, maka hasil tanaman petani tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Yang kedua, air sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Air sangat penting digunakan dalam kegiatan rumah tangga. Misalnya apa nih anak-anak? Ada yang bisa memberikan contohnya enggak? Ya benar, air bisa digunakan untuk mandi, minum, mencuci, dan memasak. Yang ketiga, sebagai sumber tenaga listrik. Sumber daya air menjadi salah satu sumber pembangkit tenaga listrik. Yang bisa disebut apa anak-anak? Ya benar, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, air yang mengalir deras ini dari sumbernya dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Dan yang terakhir, sebagai bahan baku. Nah, berbagai industri memanfaatkan air sebagai bahan baku dalam proses produksi. Tetapi industri harus berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya air. Contohnya seperti industri pembuatan es batu dan industri air mineral dalam kemasan. Selanjutnya, dari kelima gambar tersebut, manakah yang termasuk penggunaan air dengan benar anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Ya benar, yang termasuk penggunaan air dengan benar yaitu nomor 2, 4, dan 5. Dan alasannya dari nomor 2 ya, karena menutup keran jika air di dalam bak sudah penuh. Alasan nomor 4, karena digunakan untuk mencuci piring yang kotor setelah makan. Dan gambar nomor 5 itu termasuk benar ya anak-anak, karena kegiatan membersihkan sungai. Jadi setiap anggota masyarakat itu harus melaksanakan kewajiban dengan baik untuk membersihkan sungai. Sedangkan pada gambar nomor 1 dan 3 penggunaan air yang kurang tepat ya anak-anak, karena pada gambar nomor 1 termasuk pemborosan energi. Nah, penggunaan air secara boros dan tidak bertanggung jawab ini tidak boleh dicontoh ya anak-anak. Dan pada gambar nomor 3 termasuk penggunaan air yang kurang tepat juga ya, karena air untuk bermain termasuk pemborosan energi. Pada materi sumber energi air yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah paham anak-anak? Baik, jika sudah paham, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan sama Ibu Rizka ya. Baik, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang sumber energi angin. Coba kalian perhatikan gambarnya ya. Kira-kira sumber apa yang digunakan? Ya, angin. Apa sih angin itu? Angin termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang artinya, angin akan selalu tersedia dan tidak akan habis jika digunakan ya. Nah, energi angin ini berasal dari alam. Angin terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Nah, saat suatu wilayah yang memiliki udara yang sangat panas dan di wilayah lain bersuhu dingin, maka udara panas akan naik, kemudian akan diisi oleh udara yang bersuhu dingin. Pergerakan udara ini yang disebut sebagai angin ya anak-anak. Nah, singkatnya, angin merupakan udara yang bergerak. Angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Energi angin dapat berubah menjadi energi lainnya sehingga dapat dimanfaatkan.
Apa saja manfaatnya? Ada yang tahu? Nah, manfaatnya itu pada proses hujan, angin membuat awan-awan bergerak ke wilayah di atas daratan, sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan. Kemudian, angin membantu suhu di musim panas menjadi lebih sejuk. Angin juga menyenangkan bagi anak-anak kan? Kalian bisa bermain layangan, bermain kincir, dan bermain gelembung sabun. Kemudian, angin membantu para nelayan menggunakan perahu layar untuk mencari ikan. Angin juga membuat perahu layar ini bisa bergerak tanpa menggunakan bahan bakar. Nah, kira-kira perubahan apa yang terjadi pada salah satu manfaat yang Ibu sebutkan tadi? Ada yang tahu? Iya, perubahan dari energi angin menjadi energi gerak. Lalu, seiring dengan perkembangannya teknologi, saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik ya. Pada pembangkit listrik tenaga angin ini terjadi perubahan energi dari energi gerak ke energi listrik. Nah, lingkungan yang tepat untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga angin ini adalah lingkungan yang luas dan juga lingkungan yang memiliki angin yang kencang dan juga stabil ya anak-anak. Angin juga dapat digunakan untuk kebutuhan petani loh, seperti untuk menggerakkan pompa untuk keperluan irigasi ya anak-anak. Nah, sekian yang dapat Ibu Rizka sampaikan ya. Yang selanjutnya akan dijelaskan sama Ibu Yunia. Halo teman-teman, sekarang teman-teman belajar sama Bu Yunia ya tentang sumber energi listrik. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah sumber energi listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Seperti contoh, ketika malam hari kita membutuhkan lampu untuk penerangan ruangan. Lampu tersebut menggunakan energi listrik. Kemudian, saat kita menyalakan televisi juga menggunakan energi listrik. Ketika ibu menyetrika, juga membutuhkan energi listrik. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, siapa yang tahu tentang listrik? Apa ya itu listrik? Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan elektronik lainnya yang menggunakan energi listrik. Tugas kita adalah menghemat penggunaan listrik. Jadi kita harus bisa menghemat bagaimana penggunaan listrik dengan baik. Seperti siang hari, jangan menyalakan lampu. Karena apa? Karena siang hari matahari sudah muncul, cahaya matahari akan masuk ke dalam ruangan. Jadi kita nggak perlu lagi menyalakan lampu di siang hari. Nyalakan lampu saat keadaan gelap dan pada malam hari. Selanjutnya, coba teman-teman perhatikan gambar di bawah ini. Manakah yang termasuk penggunaan listrik dengan benar? Coba perhatikan gambar yang pertama. Ada anak laki-laki yang sedang bermain PS dengan radio yang menyala, lampu yang menyala. Apakah itu penggunaan listrik dengan benar? Tidak, karena semua elektronik menyala. Selanjutnya, coba perhatikan gambar yang nomor 2. Ada bapak, ibu, sama satu orang anak. Nah, sedang menonton TV bersama. Apakah termasuk penggunaan listrik dengan benar? Benar, karena menonton televisi dengan waktu yang sama dan bersama-sama. Kemudian yang nomor 3, ada peringatan matikan lampu di siang hari. Kalau siang hari itu
matahari sudah bersinar. Otomatis ruangan akan terlihat terang. Jadi kita nggak perlu menyalakan lampu. Berarti benar. Yang nomor 4. Juga ada peringatan, matikan lampu. Matikan lampu di siang hari juga termasuk penggunaan listrik dengan benar. Karena apa? Matahari sudah bersinar di siang hari dan kita nggak perlu lagi menggunakan energi listrik untuk menyalakan lampu. Dan itu termasuk penggunaan listrik dengan benar dan menghemat listrik. Yang terakhir, coba perhatikan gambar yang kelima. Ada seorang anak sedang menonton TV, kemudian ditinggal tidur. TV-nya masih menyala dan di atasnya ada laptop yang menyala. Apakah itu termasuk contoh penggunaan listrik dengan benar? Tidak. Nah, kegiatan itu tidak boleh ditiru. Karena apa? Karena contoh tersebut termasuk penggunaan listrik yang salah. Karena menyalakan elektronik semua. Jadi teman-teman harus bisa menggunakan listrik dengan benar ya. Halo anak-anak, masih semangat kan belajarnya? Gimana tadi belajar bareng guru-guru hebat? Apakah menyenangkan? Nah, kalau kalian sudah memperhatikan pembelajaran tadi, sekarang kalian akan belajar sambil bermain bersama Ibu Dewi. Nah, sekarang Ibu mau bagi menjadi 3 kelompok. Nah, absen pertama, Aziza sampai Jihan, kelompok 1 ya. Nah, dari Jessica sampai Mario, kelompok 2. Terus Melisa sampai Ridwan, kelompok 3. Nah, nama-nama yang udah Ibu panggilin tadi bisa bergabung sesuai dengan kelompoknya ya. Karena kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, sekarang waktunya bermain sambil belajar. Nah, sekarang kita akan bermain panvertal, papan vertikal horizontal. Ketentuannya bagaimana? Nah, di panvertal ini ada 9 kotak dari angka 1 sampai 9. Nah, tiap kotak itu nanti ada sebuah pertanyaan. Nah, masing-masing kelompok bisa menjawab pertanyaan dari kotak yang dipilih. Nah, siapa kelompok terlebih dahulu yang bisa menjawab pertanyaan secara vertikal ataupun horizontal ataupun menyeram, itulah pemenang dari game ini. Nah, dari penjelasan Ibu, apakah sudah bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Karena kalian sudah memahami penjelasan dari Ibu, sekarang waktunya kita bermain sambil belajar. Nah, kelompok Aziza warna merah, kelompok Jessica warna kuning, dan kelompok Melisa warna hijau. Kita mulai. Oke, sekarang kelompok yang pertama maju yaitu kelompoknya Mbak Aziza. Yuk Mbak Aziza dan kawan-kawan bisa maju ke depan. Mau pilih kotak panvertal nomor berapa? Oh, nomor 2. Sekarang Ibu buka dulu ya kotak panvertal nomor 2. Nah, di sini ada pertanyaan yaitu contoh kegiatan di bawah ini yang memanfaatkan energi dari matahari adalah A. Seorang petani yang mengairi sawah. B. Seorang nelayan yang menjaring ikan. C. Seorang nenek yang menyirami bunga. D. Seorang ibu yang menjemur baju. Nah, gimana nih Mbak Aziza dan teman-teman? Apakah udah dapat jawabannya? Oh, yang D. Seorang ibu yang menjemur baju. Yakin? Nah, bener nih jawaban Mbak Aziza dan teman-teman. Jawaban dari contoh kegiatan di bawah ini yang memanfaatkan energi dari matahari adalah D. Seorang ibu yang menjemur baju. Karena menjemur baju perlu membutuhkan energi dari matahari. Supaya apa? Supaya kering. Nah, kita tempelin nih stiker warna merah di kotak panvertal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2, kelompoknya Mbak Jessica. Nah, yuk kelompoknya Mbak Jessica bisa maju ke depan. Nah, kelompok Mbak Jessica mau pilih kotak panvertal nomor berapa nih? 1. Sekarang Ibu buka dulu ya kotak panvertal nomor 1. Nah, ini ada sebuah pertanyaan yaitu Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah karena titik-titik.
A. Tanahnya sangat tandus. B. Tanahnya sangat luas. C. Tanahnya sangat gersang. Dan D. Tanahnya sangat subur. Nah, Mbak Jessica dan teman-teman, oh yang D, tanahnya sangat subur. Yakin? Ya, benar. Jawabannya yaitu D, tanahnya sangat subur. Sekarang kita tempelin stiker warna kuning. Wah, pada hebat-hebat, pada pintar-pintar nih murid-murid Ibu. Sekarang kelompok 3, kelompoknya Mbak Melisa. Yuk, kelompok Mbak Melisa dan teman-teman bisa maju ke depan. Nah, kelompok Mbak Melisa mau pilih kotak panvertal nomor berapa nih? Tadi kelompok 1 sudah jawab nomor 2. Kelompok 2 jawab nomor 1. Nah, kelompok 3 nih mau jawab nomor berapa? Oh, nomor 7. Sekarang Ibu buka dulu ya kotak panvertal nomor 7. Nah, ini ada pertanyaan. Di Indonesia memiliki 2 musim, yaitu titik. A. Musim gugur dan musim semi. B. Musim salju dan musim gugur. C. Musim hujan dan musim panas. D. Musim kemarau dan musim semi. Nah, kelompoknya Mbak Melisa berdiskusi dulu nih. Jawaban apa nih yang benar? Yang apa? Oh, yang C. Musim hujan dan musim panas. Kita cek ya jawabannya. Ya, benar. Jadi di Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Kita tempel nih stiker warna hijau di kotak panvertal nomor 7. Sekarang kita balik lagi ke kelompok 1, kelompoknya Mbak Aziza. Yuk, kelompok Mbak Aziza dan teman-teman bisa maju ke depan. Nah, kelompok Mbak Aziza mau pilih kotak panvertal nomor berapa nih? Tadi sudah jawab kotak panvertal nomor 2. Nah, sekarang mau jawab kotak panvertal nomor berapa lagi? Oh, nomor 5. Ibu buka dulu ya kotak panvertal nomor 5. Nah, di kotak panvertal nomor 5 ada pertanyaan, yaitu sebutkan dan jelaskan 4 sumber energi yang sudah kamu pelajari. Nah, tadi sama guru-guru hebat sudah dijelasin tuh sumber energi. Nah, kelompok Mbak Aziza Dair, yang ketiga sumber energi angin, dan yang keempat sumber energi listrik. Sekarang kita lanjut di kelompoknya Mbak Jessica. Jessica mau pilih kotak panvertal nomor berapa? Oh, nomor 6. Ya. Nah, pertanyaan yaitu sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu A. Menyerap energi. B. Menghasilkan. Jawabannya salah, bukan menyerap energi. Nah, kelompok Mbak Jessica bisa duduk kembali di tempatnya masing-masing ya. Kelompoknya Mbak Melisa. Nah, Mbak Melisa dan teman-teman mau pilih kotak panvertal nomor berapa nih? Oh, nomor 3. Ibu buka ya. Kelompoknya Mbak Melisa. Nah, Mbak Melisa dan teman-teman mau pilih kotak panvertal nomor berapa nih? Oh, nomor 3. Ibu buka ya. Nah, di nomor 3 ini ada pertanyaan, yaitu di bawah ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui kecuali adalah titik-titik. Nah, kelompok Mbak Jessica bisa lihat di layar ya. Yang A itu ada sekelompok sapi. Yang B ada tumpukan seng. Yang ketiga ada gambar matahari. Sama yang keempat ada tumbuhan. Sekarang kita lanjut di kelompoknya Mbak Aziza. Nomor 8. Yuk buka dulu ya. Itu amati gambar di bawah ini. Nah, ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, gambar nomor berapakah yang termasuk menghemat listrik? Nah, kelompok Mbak Aziza berdiskusi dulu ya. Nah, benar, jawaban dari kelompok Mbak Aziza nomor 2 termasuk ke dalam tindakan menghemat listrik.
Nah, jadi permainan game Panvertal atau papan vertikal horizontal dimenangkan oleh kelompok Mbak Aziza dan teman-teman karena sudah menjawab pertanyaan secara berturut-turut di kotak Panvertal nomor 2, nomor 5, dan nomor 8. Nah, kelompok yang lain beri selamat yuk kepada kelompok Mbak Aziza. Nah, kelompok lain yang belum menang, jangan berkecil hati dan tetap semangat. Gimana anak-anak pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah mudah dipahami? Nah, sekarang waktunya kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.